bisa masalahnya. Pastor itu yang 50.000 orang dalam tahun 1950 yang dituntut itu. Pastor aja bisa, masa Yesus nggak bisa? Kan berarti Apabila mengecilkan kemahakuasaannya. Nah, pastor bisa. Siapa Iya bilang kan pastor bisa? nikah. Pastor kan Kenapa nikah. ya Masa umat Bapak Kristen banyak? menyepelekan Tuhan Yesus? Padahal dia maha. Jadi ya pastor itu kau kau samakan levelnya dengan Tuhan gitu. Gini Pak, pastor itu dia Ya, apa dia? berjanji. Enggak gini, pengetahuan saya bukan Katolik. Tapi setahu saya pastor itu udah berjanji dalam hidupnya mengabdi kepada Tuhan. Selamat sore. Nah, Katolik sebenarnya. Ya, tadi Jadi ketika menganalogikan dia udah tentang berjanji itu ya, mengabdi pada lampu merah. Tuhan, dia harus meninggalkan segala nafsu, Pak. Oh, modalnya modal cocot aja, nggak pakai otak. Oke, Kalau jadi nggak tadi digunakan. menganalogikan soal lampu merah ya. Dari mana kau tahu kalau lampu merah itu harus jalan? Iya, Wah, Pak. loh. Tapi Dari ketika mana saya kau tahu beragama, lampu merah itu harus berhenti? betul. Awalnya itu pakai akal, tapi ketika saya beragama, Nah. saya menggunakan iman Itu. dulu, Pak. Akalnya itu Ya, bukan dari nomor mana tahu? nomor Itu satu tentang lampu lagi. merah. Sekarang aku bantah. Dari mana kamu tahu kalau lampu merah itu berhenti? Ya dari ajaran aturannya. Nah, Ajaran dari mana? belajar kan? Ajaran mana? Nah. Aturan Dari mana? akal kan? Ajaran mana? Aturan Iya, mana? betul. Ajaran Nama mana? polisi. Aturan mana? Ajaran Itu kan mana? Aturan belajar. mana? Dari Jelaskan, akal, kan? jelaskan di kitabmu. Kepolisian. Sebut ayatnya. Kepolisian. Enggak, polisi bilang Makanya jangan bawa iman dulu. Kalau kamu iman dulu, lampu merah kamu terobos aja karena kamu nggak ngerti kalau lampu merah itu berhenti. itu akal, Pak. Kalau Nah, iman itu kan itu orang berakal dulu kan. Akbar, udah deh. Masya Allah, berantakan. Gini, Pak, namanya Kamu tuh iman sekolah lulus berapa tahun kamu SD? 12 tahun, 20 tahun? ini, Pak. Ketika lampu merah di jam 1 Kamu tuh malam, jangan membohongkan. Gini aja bro. Lu jangan ngebohongin diri sendiri bro. Orang paling bodoh itu adalah orang membodohi diri sendiri. Ya. Kamu jangan membodohi diri sendiri. Pak, Kamu saya sudah tahu apa yang saya ungkapkan ini, tahu Anda. enggak gini. Tapi Anda tuh berkelit-kelit dengan bahasa gini aja bro. Di kitab Amsalat itu dikatakan kebodohan itu ada kebobrokan dari jiwanya dia sendiri. Gini, Ya. Pak. Saya kasih tahu sama kamu. Enggak, sebentar. Kamu buka di 2 Timotius 3 nomor 8. Sama seperti Yanes dan Yambra menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran, akal mereka bobrok kayak kamu tuh. Dan imannya. Akal dulu bro. Ya, 2 Timotius, baca 2 Timotius 3:8 di Amsal 10:21, kamu baca itu. Coba kamu baca tentang hikmat. Udahlah bro, lu jangan menutup diri lah, malu. Di sini tuh orang-orang yang berpikirnya luas. Kamu jangan seperti anak kecil menutupi diri kamu untuk membodohi diri kamu sendiri. Gini, Pak. Gini saya berdalil. Anda percaya nggak kalau seandainya Anda itu mempelajari akal dulu baru Anda beriman setelah itu? Enggak, saya mau berdalil, Pak. Saya mau berdalil. Berdalil dari mana Anda? Orang yang taat lalu lintas, pasti dia imannya kuat. Dalil dari Nggak usah mana? lalu Dalil, lintas. jangan lalu Yohanes lintas. 14:15. Dalil Alkitabmu, pakai dalil Alkitabmu. Pakai dalil Orang-orang- Alkitabmu. Kalau Bapak nggak percaya, Pak, coba lihat, Bapak. Pakai dalil Alkitabmu. Orang-orang yang mayoritas beragama lalu lintasnya pasti kacau balau. Tapi Pakai kalau dalil orang kitabmu, jangan negara dulu nyinggung-nyinggung yang kitab orang mayoritas lain. negara Pakai K, dalil kitabmu. Itu Kami lalu Islam lintasnya ini betul. ya, kami Islam Kok ini tahu selalu kamu? menganjurkan. Filipina berantakan. Itu mayoritas Kristen. Afrika berantakan sampai AIDS timbulnya dari sana. Emak sama anak tidur. Amerika emak sama anak tidur. Rule-nya dari mana? Berantakan di situ. Paham kamu? Filipina berantakan, Afrika berantakan, negara mayoritas dari kekristenan, banyak terjadi seks bebas di situ, banyak menimbulkan penyakit-penyakit sifilis, AIDS. mereka bisa taat walaupun tidak melihat. Taat dari mana orang di daerah negeri miskin mengaku Yesus kok situ? Gimana sih kamu? Iman dari Hong Kong itu kan data itu. Belajarlah kamu tuh, makanya jangan membodohi kami itu orang membaca. Kami itu selalu memperhatikan alam semesta ini.
Ya, kamu itu iman. Kamu kan dipanggil sama Tuhan. Kamu kan seperti domba-domba Israel, domba kamu itu. Kamu disebut Tuhan kamu tuh domba. Anak domba dia, Pak. Ya iya, emang domba. Mau anak domba kayak, mau biang domba kayak, mainnya domba kayak, bodo amat. Yang penting domba aja kamu. Kalau Bapak kambingnya kalau menurut Kristen, Pak, bukan. Menurut Kristen, kalau menurut kitab kamu domba. Kalau di dalam Islam saya, kitab saya menyatakan ya ayuhan nas. Kalau Lagian Bapak kambing juga nggak ada di dalam mana ada orang Islam itu kambing. Kalau Tetapi Kristen, orang-orang Bapak Yahudi dan Nasoro itu adalah orang-orang kafir. Kamu Ada dibilang yang- Tuhan kamu tuh domba. Kamu pengikut gembala Yesus, kamu disebut domba. Di dalam Islam, ya ayuhan nas, wahai manusia. Nggak ada Tuhan kami menyebut kami itu domba, kambing. Itu ucapan dari siapa? Paulus, pembunuh dari jemaat-jemaat Yesus. Orang ngebunuh di mana jadi rasul? Ngaco kamu itu. Enggak, Yesus juga bilang Keluarganya kita domba. Herodian, Herodes yang memenggal Zakaria, kamu sembah dia menjadi rasul. Kacau kamu ini. Kamu tahu nggak siapa Paulus? Herodes dia. Parah kamu ini. Orang yang menyiksa dan menghina Yesus, kamu jadikan dia rasul. Arah kamu. Baca sejarah yang benar. Beli buku, jangan beli cireng mulu. Kumpulin duit, beli buku. Kita Ya, Bible Mary aja, Magdalena. Tuh, baca. kita Bible aja nggak pernah dibuka oleh dia, gimana mau ngerti? Oh iya, betul. Atau kamu beli Panarian of Salamis, itu karangan dari Santo Martir, lupa saya. Justin Martir, itu bapak gereja itu. Belajar dong. Kamu pinter. Jangan jadi domba, malu Orang Indonesia kok begini amat, malu-maluin banget kan. Orang Indonesia masih pinter-pinter. Obed, Orang kami berilmu Islam ini rata-rata Obed itu ya. belajar, Bang. Kami ini Islam Obed ya, kepada umat-umat kalian itu tidak pernah membujuk kalian itu masuk Islam. Malah kami menganjurkan anda itu buka Bible yang kalian cinta itu, baca baik-baik, pelajari baik-baik. Nanti ketahuan di mana busuknya Bible kamu itu sendiri. Makanya perlu membaca Biblemu itu, cintailah Biblemu itu, dibuka, dipelajari, ditelusuri satu-satu ayat per ayat, biar ketahuan semua itu belangnya Bible. Itu Obed. Baik, Pak. Nih, kita atur ya, kita ajarin cara berpikir akal ya kamu ya. Di kitab Kejadian aja itu sebenarnya sudah ada kejanggalan. Di kitab Wahyu itu juga udah banyak kejanggalan. Tapi kamu sendiri nggak mengerti kitab kamu. Di kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, Tuhan itu melayang-layang di atas permukaan air. Di situ aja menunjukkan Tuhan kamu itu lebih kecil daripada makhluknya. Alam semesta dan permukaan air itu adalah ciptaan Dia. Kenapa Tuhan melayang-layang? Artinya Tuhan kamu itu membutuhkan jarak dan waktu. Tuhan itu nggak layak seperti itu, bro. Satu. Kedua, di kitab Wahyu, kalau engkau menambah-nambah ayat-ayat yang di kitab ini, maka engkau adalah orang-orang yang bodoh. Di kitab 1 Korintus pasal 1 nomor 21, kalau kau mempercayai dengan pemberitaan Injil, maka engkau adalah pemberitaan Injil yang bodoh. Baca kamu, baca. Gitu loh, bro. Beriman itu pakai akal. Coba kamu buka 1 Korintus pasal 1 nomor 21, baca di situ. Sadari di situ, bro. Catat. Kalau ada kayu, batu, apa gitu, coret itu di jalan itu. 1, 2, 1. Baca, belajar. Anak SD aja suruh belajar kali-kalian tuh. Kamu udah tua begini nggak mau belajar. Iman kamu. Jadi kami tidak mengatakan Bible itu salah, Bible itu rusak, Bible itu nggak benar. Tapi kami menganjurkan Anda sebagai umat Kristiani, pelajari Biblemu itu dengan baik dan benar. Baik, Pak. Jadi tahu matamu bisa terbelalak, telingamu bisa terbuka gitu loh. Jadi kalau mata dan telinga Anda terbuka, itu berarti Anda sudah menggunakan akal, bukan iman. Akal yang digunakan. Paham? Setelah Anda berpikir, tahu di mana salahnya, di mana benarnya kitab Biblemu itu, nah, baru kau boleh beriman. Iman di mana yang benar, yang salah tinggalkan. Begitu caranya. Itu baru umat yang benar. Paham? Nih, Bet. Nih, lu kan nggak punya kitab Lukan sekarang, gue bukain nih, Bet. Biar lu pintar, Bet.
Ya Bet ya, lu baca Bet. Sian gak malu Bet, bener Bet. Lukas. Enggak Bet, ini Korintus Bet. Oh, Ini Bet. Korintus. Ini linknya Bet ya, lu baca nih Bet ya. Ini gue blok ya Bet. Gue nggak ngada-ngada, gue nggak mau ngelebih-lebihin kitab lu. Dalam Islam itu haram. Harus cariin layarnya Bang Gema dong. Di sini dikatakan gini ya. Nah, gue bacain ya. Ini gue bacain pelan-pelan. Gue baca dari layar handphone gue nih. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan apa ini betul? Pemberitaan. Coba teman-teman, pemberitaan apa nih? Injil. Injil. Kitab lu loh bro. Ini bro, gue nggak pindah-pindahin loh. Ini loh bro. Ini linknya bro. Ini linknya nih bro. Alkitab Sabda ORG bro. Ini Sabda nih bro. Ini ayatnya nggak gue rubah, nggak gue gue nggak ngedit. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya. Jadi begini Obed ya, kesimpulan dari saya, sorry ini ya, saya keras bernarasi kepada Anda, bukan apa-apa. Saya menyesali Anda tidak menggunakan akal sehat Anda. Itu aja yang saya sesali ya. Jadi mulai saat ini coba gunakan akal sehat Anda untuk menyaring kebenaran yang benar gitu loh. Dan jangan ditampik, jangan dihindari kalau ada yang salah, nyata-nyata salah, jangan kau benarkan. Karena pikiranmu jangan selalu diliputi oleh kekuasaan iblis, ya. Kalau saya bilang Biblos itu sama dengan Paulos, sama dengan iblis, gitu loh. Itu harus kau catat ya. Ingat itu. Pak, kalau Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan lanjut, izin dulu. ya saya mau berdalil lagi nih, Pak. Kalau sebentar Pak, kalau misalnya kita menggunakan akal, ya kan, iblis bisa mempengaruhi kita untuk yang bohong itu jadi benar, Pak. Nah, itu dia kau. Itu di diri kau sekarang. Harus kau sadari. Iya, kalau kita gunakan akal, tapi kalau kita gunakan iman, bohong Mati itu kau, tetap- mati Bukan. kau. Sama aja nggak Bohong. bernyawa kau. bohong itu tetap dosa, Pak. Iman itu Sama kan, aja, Pak. kalau kau imannya aja itu mati kau, mayat hidup namanya, nggak menggunakan otak. Itu kesimpulannya. Pak, ketika di Al-Quran bilang bohong Jangan itu dulu dosa, baca Al-Quran, kau Enggak, kau pelajari Bibelmu. Kau jangan jangkau Al-Quran, Bibelmu sendiri tidak Bukan. terjangkau oleh Itu kau, Bapak. apalagi Al-Quran. Bapak Ya, menggunakan ngerti iman ya? atau akal, Pak? Kau jangan framing dulu. Kau pelajari Bibelmu baik-baik agar otakmu itu jadi sehat, terang, jelas, bercahaya. Ya. Jadi Bapak Jadi memilih- iblis di otakmu itu lari terbirit-birit, nggak lagi mampu mengungkungi diri kau, mengungkungi akal Saya- sehat kau, gitu loh, paham? Saya pernah dengar katanya ada 3 perkara kebohongan yang dibolehkan Nabi Muhammad. Itu gimana Pak? Kita harus gunakan akal apa? Ya atau ya iman, udah, Pak? uraikan, kebohongan apa yang kau maksud? Membohongi istri ketika perang. Nggak ada. Nah, di mana? Bohong. Di mana? Tunjukin di mana? Di mana suratnya? Di mana ayatnya? Tunjukkan. Tanggung jawab kau. Kalau itu, kalau menurut saya itu menurut akal gitu Pak, supaya istrinya Iya, Mengarang, sekarang betul. kau bilang gitu. Mengarang. Ayatnya di mana? Di alam Al-Qur'an itu ayatnya di mana? Di mana? Di ayat berapa? Di surat apa? Kau harus bertanggung jawab. Kau harus bertanggung jawab. Jangan framing yang nggak bertanggung jawab. Kau sebutkan suratnya di mana, ayatnya berapa. Nanti kami jelaskan kalau ada. Depannya ada nih 3 perubahan yang di. Gunakan akal, Obed. Ya itu Bang akal, karena supaya istri tidak marah. Bukan. Makanya kalau kita mengatakan Coba kalau gitu kita boleh bohong. mulai dari konteks perang. Ah, itu Kenapa akal tadi juga kan, Pak, ya? bukan iman tuh Pak.
Ya Itu akal apa? ya memang, makanya saya katakan Karena tadi di kan gunakan Al-Quran, akal. di Al-Quran bilang berbohong itu dosa. Tapi karena udah menggunakan akal, akhirnya dosa itu bisa jadi benar. Coba gunakan Diperbolehkan. akal. Saya kasih analogi ya. Ketika satu tentara tertangkap dan kemudian tentara itu mengetahui markas besarnya, kemudian diinterogasi oleh musuh, itu apa yang harus dilakukan? Berarti Bapak lagi bicara Habis akal. dong. Iya, Karena Bapak apa? bicara akal. Anda nggak berhak untuk membicarakan perang. Karena apa? Karena Anda tidak punya syariat untuk diperang. Tapi di Al-Quran, iman Bapak mengatakan bohong itu dosa, Pak. Ya iya, tapi kan semuanya ada pengecualian. Semua Berarti Bapak semua nggak menggunakan makanan. iman. Kalau semua saya makanan. punya iman. Sebentar, Gini, Obed. Obed, sebentar, Obed. Semua Sebentar, makanan Obed. juga boleh dimakan, tetapi ada pengecualian di dalam Al-Qur'an. Seperti babi secara eksplisit dilarang. Binatang yang bercakar, berdarah, nah, itu kan pengecualian. Tetapi pada dasarnya semua makanan boleh dilarang. Nanti kemudian ada ayat yang membatalkannya, begitu. Berarti itu akal, Pak. Ya iya, akal memang. Berarti Kan kita Bapak bilang ada yang tadi melanggar. akal. Ada dilanggar kan, Pak? Iya, Berarti kalau makanya ayat pakai Al-Quran akal. dilanggar, Pak. Kalau semuanya tidak boleh berbohong Berarti ketika tentara ditangkap, terus kemudian diinterogasi di mana persembunyian Anda, habis sudah itu. Dan tidak ada satu negara pun yang menggunakan konsep itu. Berarti Bahwa harus Bapak berterus terang kepada melanggar musuh. Al-Quran. Tidak ada, itu konyol, mati konyol. Berarti Bapak melanggar iman Ajaran kamu itu Bapak. ajaran Pakai dusta, akal, pakai akal, Bet. pakai akal. Enggak iman, Pak. Iman Bapak Itu tuh di tuntunan, Al-Quran. tuntunan dalam konteks Bet, berperang. ajaran dusta, Bet. Sekarang gini aja, saya minta satu negara yang memperbolehkan Agama kamu harus itu dusta, harus berterus terang Bet. kepada musuh ketika musuhnya itu bertanya di mana tempat persembunyian kalian, di mana markas kalian, biar kami Ini bom. kita tahu. Kalau Koordinatnya. beriman pada Islam, menurut Al-Quran, berbohong itu dosa. Ya dia Ya, mah iya, aja tadi. yang tahu. Yang dikasih tahu, Pak, iman Bapak tuh bohong itu dosa menurut Al-Quran. Jangan gunakan Makanya, akal. Ada. Rasul kamu dusta, Bet. Itu penting. Makanya pakai akal. Nggak bisa, Pak. Kalau saran saya sebagai umat Islam, Ini apa lagi, Bet? imanilah Sekarang begini, apakah Anda menggunakan iman Anda untuk Iman- ketika ditampar pipi kiri Bohong, Anda Ustaz. berikan pipi kanan? Bisakah itu diaplikasikan? Iman saya Ini, lakukan. Bet. Saya Lakukan. lakukan, Pak. Kau baca itu, Bet. Kau baca dulu itu, Iya, Bet. Kau agama baca, kamu Bet. itu pendusta, Bet. Tuh. Ada yang mau nampar nggak? Ada yang mau nampar nggak? Daripada taper. Pak? Iman Obed Bapak menyerahkan itu diri itu Pak. ditampar. Bukan hadis, Pak. Ini dosa ini. Obed, kau baca Ini dulu apa itu, ini? Bet. Apa ini? Imani. Kau baca itu, Bet. Obed. Akal-akalannya Nabi Muhammad. Iya, iya, ketika sudah. Kau berperang. baca dulu itu. Kau baca dulu itu, Obed. Kau baca. Nah, Pak, kita fokus aja dulu. Kalau Ya, baca dulu menurut itu, saya, baca dulu kalau itu, menjadi baca dulu Islam itu. itu beriman pada Al-Quran. Ini, Pak. baca dulu. Baca Fokus, dulu fokus. itu. Baca dulu itu. Tuh, baca dulu. Saya setuju, Kita Pak. kamu tuh Dibilang licik, Bet. tampar pipi Tuh, kanan, kasih pipi kiri itu setuju. Itu iman saya itu. Bisa Licik ya, diaplikasikan, Bet. masuk akal. Kitab lu licik ya. Ya, itu iman saya. Alkitab yang bilang. emang. Ya, itu Oh, nggak Ustaz. apa-apa, itu Nggak ada imannya. otaknya. Jadi dia nggak perlu menggunakan akal, imannya aja, nggak perlu Ya, dipakai berarti Bapak akal. juga nggak Di situ menggunakan intinya apa akal ini? dong ketika Nah. Bapak Tidak pakai akal. lebih Mereka. percaya pada apa kata Nabi daripada Allah SWT. Allah SWT di Al-Quran bilang nggak boleh bohong. Iman Allah Bapak SWT itu- nggak pernah ngomong secara langsung kepada umatnya. Itu melalui jadi Nabi boleh Muhammad bohong. semua. Jadi Allah SWT bilang boleh bohong. Saya bingung juga. Yang boleh bohong siapa? dengar. Itu dalam At-Taubah juga. Konteks perang itu dalam surat At-Taubah di Al-Quran. Teman-teman, baca ya. Coba teman-teman baca. Kalau itu sudah sebentar, saya baca dulu. Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Jadi kamu tuh mengikuti ajaran Paulus itu adalah orang bodoh tuh. Tuh, seorang bodoh. Ya. Jadi kamu kalau mengikuti ajaran firman Tuhan, kamu tuh jadi orang yang bodoh. Kata siapa? Kalau Kata jadi Paulus. beragama itu harus beriman pada kitab sucinya, Pak. Mau lagi nggak? Mau lagi ayat yang lain nggak yang tentang bodoh-bodohan, pendusta-pendustaan? Mau nggak?
Saya kasih tahu ke Takia Oh, Korintus, itu bentar saya dosa. ajarin kamu. Allah No. saya itu yang bilang. Pada dasarnya, Obed, Ini nabi. pada dasarnya Ini Obed, kitab Anda itu kamu ini, Bet. Anda itu Kitab sudah kamu terbiasa. berperang. Anda sudah terbiasa tidak menggunakan akal sehat. Sudah terpatri begitu. Makanya ketika ada penjelasan-penjelasan yang membutuhkan akal sehat, pemikiran bersih, itu susah. Karena apa? Karena udah konsep Tuhan menjadi manusia saja. Pada dasarnya di situ sebenarnya perdebatan-perdebatan panjang ini. Karena itu sudah tidak masuk akal. Karena apa? Karena ayat-ayat dalam Bible akan bertabrakan itu, akan menyerang itu doktrin itu. Pak, Makanya Obed, tidak bisa bergerak Obed. orang oten. habis Pak. Obed, saya mau tanya Obed, kalau mencuri itu dosa enggak? Dosa lah Pak, masa pertanyaannya Ah. terlalu remeh. Oke. remeh. Oke, Tuhanmu mencuri keledai itu dosa enggak? Mencuri. Pasti Anda bilang konteks kan? Enggak, Ada itu konteksnya bukan di situ. konteks. Dia nggak mencuri. Dusta. Dia bilang Dosa, akan berarti. mengembalikan kok. Ya sekarang Tuhanmu itu Yesus. Tuhanmu Yesus itu mencuri keledai. Dosa bukan? Tidak pernah dibilang mencuri. Coba cari Bapak. Ya, Kasih meminjam Ya, tanpa pinter, Bapak. meminjam, mengambil tanpa ada pemiliknya. Itu sama dengan Pakai akal, Bet. Jawab itu. mengambil keledai tanpa ada pemiliknya. Itu sama dengan Tapi kan dia bilang tadi Bapak bilang. Nolong. Oh sekarang mengapa? Nolong. ya sekarang jawab. Yesus mengambil keledai tanpa ada pemiliknya. Itu sama dengan Tadi Bapak bilang meminjam. patah kelu lidahmu untuk menjawab. Tidak, Tidak, Bet, tidak ada KPK namanya, Bet. Karena apa? Nanti ketika mereka meminjam uang, makunya minjam uang, terus kemudian diadilin, saya kan meminjam, Pak. Tinggal dibalikin, beres masalah. Jadi tidak perlu ada KPK jadinya, dan tidak perlu ada penjara. Karena nanti mereka tinggal ngaku, oh saya minjam, Pak. Begitu. Pak. Makanya gunakan akal. Iman Bapak tuh harus Anda tuh dipakai, Pak. sudah terbiasa, Bohong sudah terpatri itu. dosa. Berpikir tanpa Ya, Nah, akal-akalin jadi nggak dosa. Kan baru saya kitab ayat kamu tadi itu bilang. kelicikan itu halal. Kamu harus licik kayak sekarang ini nih, kamu mesti licik dan licin. tuh. Seperti Ya. Tuh, 2 Korintus 12. Licik ya, sungguh aku menjadi bodoh, makanya kamu tuh jadi bodoh gara-gara Paulus tuh. Ya, Karena biar apa? Karena nggak punya pelan-pelan. akal. Aku bacakan iya, silakan, pelan-pelan. Bang Budi, aku Bang. bacakan pelan-pelan. Aku bacakan pelan-pelan Bang Budi biar dia dengar. Siap. Sungguh aku telah menjadi bodoh. Ya, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku seharus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, ya, meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah, ya, aku tidak kalah terhadap rasul, ya, aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Paham? Bisa nggak Sungguh kamu aku cernanya? telah menjadi bodoh. Aduh, rasulnya yang bodoh. Kau masih mau Ngapain sih belagak ikut? pinter. Harus kau sadari bahwa kau itu bodoh. Paham? Iya Pak, saya bodoh Pak. Nah, Ya iya, emang kata jujurlah. Paulus. Kalau kau jujur, nanti otak sehatmu terbuka. Iblis yang menguasai otakmu pasti lari terbirit-birit, gitu loh. Paulus pasti menangis terseduh-seduh, gitu loh. Paham? jadi Anda itu Obed sudah terlalu dalam mendapat doktrin-doktrin itu. Jadi lupa Anda itu bagaimana berpikir sehat. Nah, ini Bet, nih Menggunakan saya akal kupas ya sehat. Bang, sebentar Bang. Di Roma Aku 1:3 sudah dikatakan lahir, Pak. begini Bang. Jadi saya pasti udah Sebentar. doktrin Tentang dalam anaknya, dalam. tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud.
Jadi Yesus memiliki anak yang bernama Daud memiliki anak yang bernama Yesus tuh benihnya. Sperma. Mau tahu ini sperma bukan kata-kata ini? Yo, kita bongkar. Step by step. Daud. Ya, enggak anaknya Pak, dari Ya. sperma Pak. Anaknya siapa? Diperanakan Daud, kita lihat 1096. Iya dong, lu makanya Daud lu itu. teliti, makanya hati-hati lu kalau gue dateng gue bongkar lu ayatnya lu. Emang Daud hidup di tahun berapa, Pak? Ya. Pakai Bible. sperma cuy. Gim ho nih. Kalau Mas kau sperma protes itu lah, kalau kau protes, berarti kau memprotes Biblemu dong. Ya enggak, saya nggak protes, cuman mau mengklarifikasi. Daud dan Yesus tuh sejaman atau tidak? Ya, tapi itu. dari sperma kan, sperma laki-laki mau. Anda itu Daudnya nggak- tetangga sebelah rumah kali. Nggak pernah baca, jadi Dia karakter main. bahasa Bible juga Anda nggak paham. Dia main. Daud itu sendiri Ya. keturunan pencuri. Iya, dari siapa Daud itu? Dari siapa? Dari bini orang ditidurin. Jadi Yesus itu keturunan dari selingkuhan Daud. Anak keturunan tuh bro. Makanya, Anak Obed. keturunan. Anak Makanya. laki-laki keturunan ahli waris bla 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 Makanya. genetis. Makanya Tuh. Obed, Katanya pelajari topiknya udah betul-betul. menarik. Kau belajarlah Biblemu dengan Topiknya udah menarik baik. katanya. Kau pelajari betul-betul Bible itu dengan pelan-pelan, dengan Topiknya udah menarik, hikmat. betul, Jadi betul. kau Ya, tahu silakan, isi Bible silakan, itu. silakan Obednya buka topik, coba silakan. Enggak, saya Yang udah menarik cukup apa? dulu lah. Saya cukupkan dulu, makasih banyak nih udah Berguncang. Nah, minum air Enggak, putih Pak, ada banyak-banyak. kegiatan lain Pak saya. Ya, Minum. sebelum kau menghilang, minum air putih banyak-banyak, istighfar, ya, astagfirullahaladzim, la ilaha Pak. illallah, Udah minum, Muhammad Pak. Rasulullah. Satu Makasih, saja, Pak. satu Aduh. saja saran saya Obed. Coba dibaca itu Bible, tapi dengan coba kesampingkan dulu doktrin Anda itu, doktrin-doktrin yang Anda terima dari gereja. Saya tantang deh. Saya tantang Saya Anda dengar- baca Saya Bible. dengar Alkitab dari gereja gimana Pak? Ya makanya sekarang dibaca sendiri, Oh, gitu. Ya, tapi kesampingkan dulu itu doktrin-doktrin dogma-dogma gereja itu. Karena apa? Karena menurut umum itu, jangan menurut Islam, menurut Yahudi juga begitu, bahwa itu ajaran-ajaran Kristen itu hanya dari doktrin gereja, bapak-bapak gereja, bukan dari Bible sendiri. Karena Bible Pak, juga bertentangan. Alkitab itu yang nulis orang Yahudi semua Pak. Ya Gimana, udah, Pak? kamu Maksudnya- tahu. Tapi sekarang orang Yahudi nggak percaya sama Yesus. Ya, Akal dong. Paulus Yahudi, Yesus Yahudi. Ya, tapi Paulus jauh. Yahudi. Tapi Judaism, apakah percaya sama Yesus? Ya, Oke, pokoknya saya Bapak bilang bongkar, Yahudi, saya bongkar kan? deh nih, diam. Nih 1 Yohanes 5:7 nih. Enggak, tadi kan Bapak bilang Udah, nggak usah diam dulu, baca diam dulu. doktrin Yahudi. Katanya Padahal Yahudi yang nulis. Itu yang Bukan Saya disebut bongkar, saya Yahudi, bongkar. doktrin Ya, gereja diam. kamu. Diam Diam dulu. Ya, Nih, silakan. ini saya bongkar nih. Ini 1 Yohanes 5:7 ya. Kita bongkar, tenang aja. Aku buka catatannya, tafsiran dan Orang itu catatan. Yahudi juga Pak, orang Yahudi. Dengar Obed, dengar dulu Obed. Ya, Ya, kita cari. Terus kita buka, cari yang namanya. Tuh. Gua nggak lebih-lebihin ya. Ini tuh ya, boleh nggak lebih-lebihin. Gua buka di sini. Ini Yerusalem, katanya Yesus lahir di sini. Nih. Gua klik tuh, merah kan? Kita buka di sini. Katanya yang nulis katanya orang Yahudi. Gua pengen tahu lu sehebat apa. Nih, lu baca nih. Lu baca di sini. Yerusalem. Coba bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua. Yunani bro, siapa bilang Yahudi? Lu ngarang lu kadang-kadang orang Yunani yang Naskah paling tua dan Yunani. tidak pula dalam terjemahan kuno bahkan dengerin dulu nih. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian Itu ini naskah kiranya Yunani, bahasa bagian Yunani ini kiranya maksudnya. dia sebuah catatan di pinggir halaman dengar dulu, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Waduh. Karena bagian ini pasti tidak
Tidak apa, tidak apa, tidak apa. Tidak, asli. tidak. Tidak, asli tidak. alias Tidak asli. Alias palsu. Asli, astagfirullahaladzim. Siapa bilang dari Yahudi? Siapa yang ngomong tadi? Kitab Bible ini dari Yahudi. Orang Yahudi. Ini apa nih? Saya bilang orang Yahudi. Ini apa? Naskahnya dari mana? Naskah Ya, mana ini? tulisannya Yunani, Naskah siapa? Yunani, benar. Yunani sama Yahudi sama nggak? Tulisannya Pak. Ngarang Tulisannya aja bahasa kamu tuh. Yunani. Ngarang, kamu ngarang naskah Yunani yang nulis. Terus dibilangnya apa di sini? Orang yang nulis ya orang Oh, yang Yahudi. kenceng bet, baca bet. Ini baca nih. Tidak asli. Tidak tidak Israel tidak dijajah orang Romawi. tidak Pak. Nih, gue bukan ngada-ngada tuh, nih kitab sabda, ya. Pak, saya udah pelajari itu Pak. Ini Yohanes Apapun- ini, tuh gue klik apapun saya- tuh, udah, pingsan lu ntar, udah, pingsan. Bejibun, di otak gue bejibun. Ayat-ayat yang kayak gitu bejibun. Ntar gue keluarin lagi. Saya tanya Obed, Udah. Judaism percaya nggak sama Yesus? Judaism yang mereka katanya nubuat Yesus itu banyak di perjanjian lama. Yesaya lah apalah gitu ya. Dan mereka tahu bahasa asli perjanjian lama itu orang Ibrani, orang Yahudi. Ada yang percaya, ada yang enggak. Ada Judaism yang percaya enggak? Mana ada yang percaya? Kalau yang percaya Iya, itu udah mesianik Ada. namanya. Kalau nggak ada, masa nggak ada muridnya kan Yahudi semua itu muridnya Yesus. Ngarang lu ya, ngarang lu bet. Muridnya siapa? Yahudi, Coba murid sebutin Yesus muridnya. Yahudi semua. Siapa muridnya? Ya 12 murid itu Yahudi semua. Ya siapa? Yahudi. Siapa aja? Berarti nggak semuanya Ayo. menolak, ada juga yang menerima Pak. Ya siapa? Murid Yesus yang Yahudi itu siapa? Apakah murid Yesus yang 12 itu masih ada Paulus lah, yang memberikan contohnya ajaran Paulus. kepada Paulus jamaat? itu dulunya tuh pemuka agama Yahudi. Atas siapa? Akhirnya Ya dia kan dulu namanya Ngarang lu Saulus. bet, jadi orang lu kebanyakan ngarang lu minum air putih sono, dapat lu ngigo mulu nih, gue bukain nih. Gue bukain nih. Paulus itu Apa, dulu apa? tuh pemuka agama Paulus Yahudi, itu apa? Sanhedrin itu dia. Sanhedrin. Lu Iya. ngaco lu kadang-kadang lu bet. Ngaco lu. Saulus Ini, ya nih, betul nih, Saulus. nih. Akhirnya kan Saulus dia kan? bertobat. 10 murid. Berarti kan ada juga orang Yahudi yang percaya Yesus, siapa bilang nggak ada? Ya sudah. Ada. 12 Ya, murid semua. Yesus itu Ngarang lu, siapa? Bet. Ngarang lu. 12 Semua. murid Yesus itu siapa? Jadi 12 murid Yesus itu Anda siapa? bangga sama Saulus, sama Paulus. Nggak pernah Padahal saya Paulus bilang itu gitu. dulu yang merusak. Saya cuma menjawab. Obed. Tadi kan jawabannya Aku orang- tanya Obed, aku tanya 12 murid Yesus itu siapa aja yang kau tahu? Siapa aja? Wah, saya nggak hafal Pak. Hah? Nggak hafal. Yohanes saya hafal. Nih, lu baca nih, Bet. Yohanes itu Murid murid Yesus. Nih, murid Yesus. Nih, Yesus. siapa? Yakobus, Kleopas, Matias, Nikolas, Permenat. Tuh, Nikolaus aja dibilangnya murid Yesus tuh. Tadi dibilang tadi ayatnya saya bilang apa ya? Seorang Yahudi. Nikolaus tuh. Ngaco kan? Permenas. Enggak, Timon. berarti kan terjawab. Tidak semua orang Yahudi Macam nggak kan? percaya. Ada yang percaya. Tadi kan statement Bapak yang Tuh, satu ini. nih Paulus nih. Mengatakan semua orang Yahudi nggak Ini percaya. Paulus nih, Bapak ini Paulus bilang nih. ada kok yang percaya. Ini Paulus. Ya udahlah ngomong aja lu. Ini data nih. Lu nggak dari tadi ngomong doang, nggak ada data lu. Mencret sama gue di sini. Ini data nih, ya. Yang gue bacain yang di atasnya. Gue kasih tahu sama lu. Lu ngarang aja nih. Gue kasih tahu lu sama lu datanya mana nih. Maka lu sama gue jangan ngarang bet. Kacau lu bet, jadi orang lu bet ah. Mana sih? Aduh. Ya udah Pak, saya udah ada janji Pak jam 5 Pak. Iya lu abisnya ngarang lu sih jadi orang sama gue. Jangan ngarang lu. Ya enggak loh Pak. Iya, kalau gua kan ngeluarin data, bro. Ada pula Kristen. bilang ada Iya, bukti lu bohong. Imam pula saya ngambil mengatakan, kesimpulan. imam ingat ya. Imam Obed, saya Obed. mengatakan. Obed, dilarang dengar dulu berbohong. Obed. Sejak kapan lu bilang Yunani itu sama dengan Yahudi? Enggak, saya nggak pernah bilang gitu. Tapi bilang Tadi kau bilang? Yunani itu bahasa Yunani. Ya, kau bilang sama orang- itu. Bahasa Orang Yunani Israel sama dulu dengan dijajah Romawi. Mereka itu kan berbahasa Yunani. Ini Ada teh?
Jadi bener-bener. Mereka bro. nulis bukunya pakai Bangor lu bahasa jadi Yunani orang. lah. Lu baca lagi nih, ulang. Lu baca tuh. Belum gua ganti tuh. Bagian ini tidak terdapat dalam naskah Yunani. Emangnya Yesus pernah membuat naskah bahasa Yunani, bro? Yesus nggak pernah nulis. Nggak pernah nulis. Murid-muridnya orang Yunani apa orang-orang Yahudi? Yahudi. Ini kenapa naskah itu kayak Yunani? Sejak kapan mengajarin untuk Zeus dan permen? Kayak orang penjajah ya pasti mereka akhirnya ngikutin bahasa. Oh, dijajah. Tuhan lu dijajah, katanya raja yang adil. Raja yang kekal, penasehat yang ajaib. Masa dijajah? Lu bener yang mana sih sebenarnya Tuhan lu tuh sebagai raja apa dijajah gitu? Keceplosan dia, Bukan Bang Budi. Yesusnya Pak, Keceplosan. Israelnya yang dijajah Bapak nih. Israelnya. Yesus termasuk Israel bukan? Israel tuh yang sekarang jadi Kanaan. Jadi yang kalau ada orang Jadi yang Palestina- Yahudi Yesus lahir itu nggak dijajah gitu? Wah, jadi kalau ada orang Palestina yang ngaku tanahnya itu Palestina itu ngaku-ngaku tanahnya Israel, Pak. Oh gitu. Oh jadi Yesus lahir itu jadi raja di bawah Pilatus, gitu. Pak, kayak Nih, gua kasih tahu lagi ya malu ya, lu jangan pergi dulu, gua ajar. Maaf Pak, saya lagi grogi. Gua ajarin lu tenang, ajarin cara berpikir yang baik dan Maaf ya Pak. sabar dong, lu jangan pergi dulu bro. Saya grogi dulu. Sabar. Gua ajarin, sebentar satu lagi. Nih, gua kasih tahu nih. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala yang dikerjakan dan diajarkan. Buku bro, kitab lu tuh buku yang di rak buku. Nah, gua bacain lagi sama lu, nih ya. Di Lukas 1:1, tenang bro. Gua bacain, tenang aja lu diem aja di situ. Gua bacain. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita. Wow, ini kitab suci apa koran? Mereknya apa nih? Kompas apa Pos Kota? Ini kok menyusun suatu berita? Wartawannya siapa? Editornya siapa? Ketahuan lo kitab lo nih. Berita ya, suatu berita tentang peristiwa. Ada nggak peristiwa diberitain tentang itu? Tsunami yang ada di Aceh? Nggak ada. Kabur Oh, dia. kurang Udah, lebih. Bang Budi, kabur dia. Oke, Bang. Saya Pak tadi mau membacakan ini nih, Kejadian 10:40 yang isinya Jadi 10:40 apa tuh? orang Patrusim, orang Kasulihim dan orang Katohim, dari mereka inilah berasal orang Filistin. Oh, Saya iya. mau menunjukkan bahwa ada narasi Filistin di Bible. Aduh, kacau itu orang. 10:20 ya? 10:14 Pak. Kejadian 10:14 Filistin. Filistin Ini. itu Palestina. Ya. Oh, sorry. Ini. Ya. Ya, betul. Palestina, orang Kalsum. Gini ya, teman-teman ya. Di kitab mereka itu dikatakan setelah Yesus naik ke atas langit itu sudah tidak ada lagi para nabi. Ya. Ternyata di kitabnya dia itu di kitab apa itu? Aduh, saya jadi lupa sih. Bentar. Di sini ada Niger. Bentar saya buka dulu. Nggak taunya setelah Yesus disalibkan ada nabi lagi, bukan orang Yahudi dia. Katanya keselamatan itu para nabinya adalah orang Yahudi. Ingat ya teman-teman ya, orang Yahudi adalah para nabinya orang Kristen ngakunya. Ternyata di sini ada yang bernama Simeon, dia orang Afrika, melewati batas dari Arab Saudi. Terus orang Kirene, Lukius, ini adanya di pinggir laut sebelah timur sana, sebelah barat sana, daerah Afrika, Kirene dan Niger. Ya, artinya ada nabi-nabi mereka yang di luar dari Yahudi. Oke, ini ayatnya. Terkadang mereka itu nggak mengerti kitabnya, sok menghujat kepada Islam. Nggak taunya nabinya ada orang Afrika. Niger ini Nigeria.
Kirene ini ada di sekitar Nigeria, dekat-dekat di situ. Kirene. Coba aja cari di map. Saya udah neliti Kirene ada di mana. Iya. Begitu. Mereka itu menghujat Islam, tetapi dia sendiri nggak tahu kitab dia. Terus dikatakan di sini, Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes. Herodes ini siapa? Dan Saulus ini siapa? Harusnya kita tahu di sini. Kita teliti Herodes sama Saulusnya. Gitu, Bang. Ya itulah Bang Budi. Kesimpulannya Bang Budi, Ya, Bang. oten-oten ini mereka tidak mau membuka hal-hal yang bakal membunuh diri Ya. mereka sendiri, Benar. gitu loh. Oh, Mereka menonjolkan ayat-ayat yang Ya, bisa ya. dipercaya aja. betul, betul. Karena Bible itu sendiri kan 80% itu udah nggak benar isinya. Dan itu juga pastinya ayat-ayat mutasabihat, Pak ya. Pasti. Iya. Betul. Kalau mereka murni mentafsirkannya, makanya saya bilang campakkan dulu tuh doktrin, dogma, Ya. baca Bible dengan pemikiran sendiri begitu. Betul, betul. Karena Iya. tafsirnya juga letaknya cuma ditafsir aja nya, makanya keluar Jadi denominasi-denominasi. jadi ya. begini Bang Budi, aku ngambil kesimpulan ya. Pantesan ya kalau kita pelajari mualaf gitu ya. Berarti mualaf ini mereka mempelajari Bible itu secara sungguh-sungguh gitu loh. Ya, betul, Bang. Makanya Benar, mereka Bang, benar. terbuka pikirannya, akhirnya mereka lari gitu loh, meninggalkannya. Karena mereka sadar Bible ini begini kualitasnya gitu loh. Jadi kalau umat-umat Kristiani ini betul-betul membuka Bible itu, mempelajari secara penuh, mereka pasti kabur. Tapi jangan dibayang-bayangin doktrin itu kan gitu loh Pak ya. Karena Iya. tafsir itu yang ngebayang-bayangin mereka, doktrin gereja itu yang membayang-bayangin mereka. Nah iya, Ini itu susah. juga pengaruh. Susah Pak ya. Ini dia. Ini yang Ayat tadi kemana, pernyataan tafsir Abah kemana? tadi, pernyataan Abah itu ini dia, Bah. Mereka iya. menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah dan juga Al-Masih Putra Maryam. Ya, Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa Tunggal. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Maha suci dia dari apa yang mereka persekutukan. nah, Sama kan Pak ya. tegas itu. Pada dasarnya tuh ayat itu sama di Bible ya, khususnya jangan singkirkan dulu Paulus ya, surat-surat Paulus. Sama, tapi tafsirnya tidak seperti itu nanti mereka. Ya ampun, capek. Gak maunya dia. Itu juga Karepnya dewe. itu juga Tafsir. itu juga nggak lepas dari doktrin-doktrin pendeta. Benar, Gitu loh. Pak. Pendeta ini yang luar biasa punya peranan karena Ya. umat-umat Kristen ini mereka kurasa Bible itu cuma di dalam pelukan aja loh gitu. Disuruh Betul. pendetanya di gereja buka ayat sekian, yang dibuka itu ayat-ayat yang bener aja. Tuh. Nggak pernah pendeta itu mau mengupas ayat-ayat yang menyimpang tuh, nggak akan pernah itu. Percaya aja saya. Gitu loh. Jadi doktrin pendeta di gereja itu juga yang menentukan mereka jadi sesat. Gitu. Ya. Jadi nanti dibahas ayat bahwa Yesus bersatu dengan Allah Bapa. Dibahas. Tapi kalau Yesus bersatu dengan murid-muridnya tidak dibahas. Tidak dibahas. Gitu. Padahal diksinya sama-sama bersatu. Iya. Betul, betul. Aduh, Masya Allah. Makanya saya ngambil kesimpulan mualaf itu yang cerdas-cerdas ini rupanya mereka itu mempelajari Bible dengan sungguh-sungguh sehingga mereka terbelalak matanya gitu kan, ketemu mana benar mana salahnya. Makanya mereka itu juga mempelajari Al-Qur'an, ternyata isi Bible ini banyak di Al-Qur'an gitu loh. Berarti Al-Qur'an inilah yang benar. Makanya mereka mualaf kan gitu kesimpulannya. Jadi kita yakini Pak ya bahwa Bible juga masih ada lah beberapa kebenaran-kebenaran ya yang Ada. terjaga, ada. Iya. Tetapi Kita harus ditafsirkan seenak dewe, seenak Karepnya leudel. dewe. Yang benar itu paling banyak, ya udah paling banyak itu 20% cuman. Yang 80%-nya itu udah ngaco. Ya Pak, apalagi mau kita sempitkan Pak ya yang bercetak merah ya. Wah ya Ya. sudah. Oke, mari kita bahas ayat-ayat yang bercetak merah saja. Habis mereka. Iya, betul itu. Surat Paulus singkirkan.
Bila perlu kita Injil Barnabas, Injil Maria, Injil Filipi, The Dead Sea Scroll, ayo kita bahas. Yang Mbak, kalian saya izin dulu keluar ya, saya sholat dulu. Saya belum Oke, sholat. terima kasih banyak Bang Budi. Ya, assalamualaikum semuanya teman-teman Bang Mandru. Syukron kasiron. Siap. Siap Pak Budi ya. Barakallahu fikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Oten, ada yang naik gak? Begitu Pak. Aduh, bingung, susah sekali ya. Udah tertanam Pak. Udah kayak paku aja gitu. Udah paku gunung gitu. Udah menancep kepikiran mereka itu, doktrin itu. Jadi tidak bisa berpikir logis, berpikir sehat gitu, menggunakan akal sehat. Iya. Padahal ayat-ayat juga kadang jelas. Sebenarnya pada dasarnya bukan mutasabihat, kadang eksplisit saja mereka bisa aja ada aja ngelesnya. Yang sudah muhkamat juga Yalah, kita ayat-ayat yang jelas. Ayo kita debat lah. Bang Toib nih potennya. Saya alhamdulillah muslim Pak. Oh, kirain Oten. Ya kita debat ya. Saya pura-pura jadi Oten lah. Oh pura-pura Bang, ya. Bang Suki aku di apa? Kalau nama saya Paulus apa baru ya. Namanya aja udah Toyib. Nama saya tuh panjangnya tuh Muhammad Toyib Basarah. Bang Suki, Begitu ngeok muslim. aku diblokir sama cemplok Bang Suki. Pak Suki Iya, aku Mas, ya? Dina, diblokir ya? sama cemplok. Begitulah memang. Ya, Lagian bisa-bisanya jemplu bisa naik. Apa udah jatuh cinta sama kamu? Ya, Ali hebat. pikir naik deh. Ali pikir jangan nunggu Oten naik dulu, nanti Oten baru naik. Gantiin aku nih, aku mau sholat dulu, sudah lupa sholat nih aku.